Ciri khas daripada golongan yang selamat atau ciri-ciri tanda-tanda dari golongan yang selamat itu, supaya kita tidak salah gabung, ya, terpesona dengan casing, terpedaya dengan penampilan, nah kita nanti salah gabung. Nah, jangan sampai. Maka kita perlu tahu ciri-cirinya, tanda-tandanya golongan selamat itu seperti apa. Di kitab ini diturunkan setidaknya ada 3 ciri, 3 tanda golongan yang selamat itu, 3 tanda minhaj firqatun najiyah itu, ya, taifatul mansurah itu ada 3 tandanya yang perlu kita cermati. Yang pertama, golongan yang selamat itu jumlahnya tidak terlalu banyak, jumlahnya sangat sedikit, ya. Kenapa tidak terlalu banyak? Kenapa sangat sedikit? Maka kita jawab, karena golongan selamat itu tidak memperturutkan hawa nafsu, sementara kebanyakan orang banyak memperturutkan hawa nafsu. Disinilah tersortirnya, ya, orang-orang yang mau mengikuti golongan yang selamat itu. Ini merujuk kepada hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, "Manil ghuraba ya Rasulullah?" Ya. Awalnya Nabi menyampaikan, "Tuba lil ghuraba." Beruntunglah orang-orang yang terasing, beruntunglah orang-orang yang tidak populer. Nah, ditanya oleh sahabat, "Manil ghuraba ya Rasulullah?" Siapa orang yang terasing itu? Siapa orang yang tidak populer itu? Dijawab oleh Nabi, "Unasun salihuna fi unasin su'in kathirin." Orang-orang yang terasing itu adalah orang-orang saleh di lingkungan orang-orang yang banyak dan buruk perangainya. Ya. Apa kata Nabi? Orang-orang yang saleh yang berada di lingkungan orang-orang banyak yang buruk perangainya. Nah, ini dalam segala hal. Yang soleh akidahnya, mereka bertauhid di tengah-tengah komunitas musyrik. Soleh ibadahnya ittiba'us sunnah di tengah-tengah komunitas bid'ah. Soleh akhlaknya di tengah-tengah komunitas yang rusak akhlaknya. Nah, yang gampang kita buktikan, ketika kita bergaul di tengah-tengah masyarakat, lebih banyak mana orang yang merokok dengan orang yang tidak merokok? Nah, itu dia contoh. Golongan selamat, unasun saleh, manusia yang baik, pasti dia tidak mau ngerokok. Kalau ngerokok itu meracuni diri, ya. Suka musik, banyak yang suka musik, padahal jelas musik itu melalaikan. Musik itu melalaikan, dan para ulama telah mengeluarkan fatwa, ternyata musik itu adalah haram. Ya, musik itu adalah haram. Ini diantara bukti-bukti
ya, unasin, ya, unasun salihuna fi unasin su'in kathirin. Manusia atau orang-orang yang saleh yang berada di lingkungan orang-orang yang banyak yang buruk perangainya, buruk akidahnya, buruk ibadahnya, buruk akhlaknya, dan lain-lain sebagainya. Lalu mayyasihim aktsaru mimman yuti'uhum, mayyasihim aktsaru mimman yuti'uhum. Orang-orang yang mendurhakai mereka, orang-orang yang menentang mereka, orang-orang yang membenci mereka, itu jauh lebih banyak daripada orang yang mentaati mereka. Ya, ketika dakwah kita sampaikan dakwah tauhid, dakwah sunnah, lebih banyak mana yang ikut dengan orang yang menolak? Lebih banyak orang yang menolak. Ya, ini kenyataan kita lihat. Ternyata ini sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Allah di dalam Al-Quran juga telah memberitahukan, karena orang-orang yang mengikuti golongan yang selamat ini adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan Allah. Ini disampaikan Allah dalam berbagai ayat. Antara lain ada di As-Sajdah surah 32 ayat 9. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilam ma tashkurun. Dan Allah yang telah menjadikan untukmu sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal af'idah, hati. Tapi sayang, 1000 kali sayang, qalilam ma tashkurun, sedikit sekali di antara kamu yang mau bersyukur, berterima kasih. Maksudnya menggunakan 3 potensi yang diberikan Allah. Sam'a, tidak banyak kaum muslimin menggunakan telinganya mendengarkan Al-Quran. Tidak banyak kaum muslimin yang telinganya mendengarkan kajian. Yang banyak apa? Telinganya didengarkan untuk mendengarkan musik, telinganya didengarkan untuk hiburan semata, hiburan semata. Kemudian absar, penglihatan. Kita lihat, tidak semua mata yang tekun membaca Al-Quran. Nah, coba tanya diri kita masing-masing, jawab dalam hati. Setiap hari berapa ayat kita membaca Al-Quran? Tunggu dulu berapa juz, tunggu dulu berapa lembar, berapa ayat kita membaca Al-Quran. Kalau yang merutinkan setiap hari sekian lembar, setiap hari sekian juz, alhamdulillah, berarti sudah mensyukuri absar, penglihatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hati, ya, hati adalah titik sentral. Seberapa banyak di antara kaum muslimin yang menggunakan hatinya memahami syariat yang mulia ini? Tidak semua kaum muslimin. Banyak di antara kaum muslimin yang hatinya gagal memahami syariat yang mulia ini.
Inilah yang dikatakan oleh ayat qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali di antara kamu yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau sedikit yang bersyukur, yang banyak apa? Ya kufur. Yang banyak kufur. Maka sedikitlah yang selamat, yang banyak apa? Yang banyak terancam neraka. Yang banyak terancam neraka. Kok Ustaz berani memvonis orang masuk neraka? Tidak ada kapasitas Ustaz untuk memvonis itu. Ustaz cuma menyampaikan informasi yang diberitahukan Allah di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita buka Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 179. Sungguh kata Allah, akan kami penuhi neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Kebanyakan daripada jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana? Satu, lahum qulubun la yafqahuna biha. Diberikan hati untuknya, tapi hatinya gagal memahami syariat. Dia ngaku muslim, KTP-nya Islam, tapi dia alergi dengan syariat Islam, tidak mau diatur dengan syariat Islam. Muncullah Islamofobia. Muncullah Islamofobia. Dua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, a'yun, dua mata, tapi tidak memandang jauh ke depan. Pandangannya sempit, pikirannya picik. Matanya tidak digunakan memandang ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ciptaan Allah. Tidak digunakan memperhatikan. Padahal ayat Allah itu bukan hanya qauliyah, ya. Ayat Allah itu bukan hanya qauliyah saja, tapi ada lagi ayat kauniyah, ayat yang diciptakan Allah, yaitu alam semesta. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir, menyebut nama Allah, mengingat zat Allah. Qiyamau, berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi. Maka sampailah dia kepada suatu kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Wahai Rabb kami, ternyata engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Semua ini ada hikmahnya, semua ini ada gunanya. Ini orang yang menggunakan matanya, bersyukur dengan matanya. Dia merenungkan ayat-ayat ciptaan Allah. Yang ketiga, walahum adhanun, mereka punya telinga, la yasma'una biha, tapi mereka tidak menggunakannya mendengarkan ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat kalamullah Al-Quran. Kalau dengar musik betah berjam-jam, dengar Al-Quran berapa lama betahnya? Jauh dalam hati.
Mendengar Al-Quran, berapa lama betahnya? Jawab dalam hati. Itu menunjukkan bersyukurnya kita diberikan telinga oleh Allah ataukah tidak. Nah, maka Allah mengatakan qalilam ma tashkurun tadi. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Yang tidak bersyukur, Allah katakan ulaika kal an'am balhum adall. Itulah mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 179. Kemudian ada lagi di Saba. Saba surah yang ke-34 di ayat 13. Ya, ujungnya saja kita ambil, diturunkan di kitab ini, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Nah, orang yang bersyukur yang sedikit inilah yang diharapkan menempuh jalan golongan yang selamat. Sebaliknya, orang-orang yang banyak yang kufur itu akan menempuh jalan yang menyengsarakan, sesat di dunia dan masuk ke dalam neraka di akhirat nanti. Ini yang pertama. Jadi golongan yang selamat jumlah mereka sangat sedikit, jumlah mereka tidak banyak di tengah-tengah banyaknya umat manusia yang tidak selamat. Sekarang kita tinggal menentukan pilihan. Kita mau bergabung ke jumlah yang banyakkah ataukah bergabung ke jumlah yang sedikit? Yang kedua, golongan yang selamat banyak dimusuhi manusia, banyak difitnah manusia, dilecehkan manusia, dicaci maki manusia, diberikan gelar dengan sebutan yang buruk, yang negatif. Ya. Oh gitu Ustaz? Ya memang sudah begitu kondisinya. Gimana lagi? Ya. Golongan yang selamat itu banyak dimusuhi oleh manusia. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh, banyak amat enggak bolehnya. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Mak moyangnya yang punya neraka itu. Kita mendengarkan nada-nada sumbang seperti ini. Padahal bukan kita yang melarang. Yang melarang itu Allah dan Rasulnya. Kapasitas kita hanya menyampaikan wa ma'alaina illal balaghul mubin. Kita cuma menyampaikan ayat Allah, menyampaikan hadis Nabi, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Betul begitu. Gimana lagi? Larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita timbang-timbang, lebih banyak yang dibolehkan Allah daripada yang dilarang oleh Allah. Cuman saja yang disebut hanya yang dilarang saja, yang dibolehkan tidak disebut. Nah, ini tidak adilnya manusia ini. Nasib mereka seperti nasib para nabi dan para rasul yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat Al-An'am surah yang ke-6 ayat 112. Ya. Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh, yaitu dari syaitan-syaitan dari jenis manusia dan syaitan-syaitan dari jenis jin. Jadi syaitan itu dua, Pak.
Pertama, syaitan dari jenis manusia, kedua, syaitan dari jenis jin. Itulah yang menjadi musuh dari para nabi dan rasul. Kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan orang lain, pamannya sendiri memusuhinya. Ya. Abu Jahal itu bukan orang jauh Nabi, itu keluarga dekat Nabi, tapi memusuhi Nabi. Apalagi orang lain, ya, Abu Lahab, ya, dan yang lainnya. Abu Sufyan sebelum masuk Islam memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu juga para sahabat dimusuhi, para tabi'in dimusuhi, tabi'ut tabi'in dimusuhi, para ulama. Sebut saja Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala meringkuk di dalam penjara, dimusuhi. Imam Ahmad bin Hambal meringkuk dalam penjara, dimusuhi. Dimusuhi oleh orang-orang Mu'tazilah. Karena ketika itu yang pegang kekuasaan adalah orang Mu'tazilah, maka Imam Ahmad dijebloskan ke dalam penjara. Nah, ini sudah turun-temurun seperti itu. Nah, maka sampai ke kita sekarang ini juga dimusuhi. Bahkan yang memusuhi kita bukan hanya orang-orang kafir, tapi sesama muslim pun memusuhi kita kalau kita mau menjadi golongan yang selamat. Ya. Hati-hati, dakwah Wahabi cirinya jenggotan, celana cingkrang, ya. Alhamdulillah dia takwa, kita diizinkan ngaji. Tapi tidak semua masjid yang memberikan tempat untuk pengajian. Ya, di daerah Tangerang, masjid-masjid yang mengadakan kajian yang ustadznya dari Salafi itu di demo. Ya, nggak boleh kajian, nggak boleh. Kajian nggak boleh. Bayangkan. Nah, itu bukti ya yang disampaikan tadi, bahwa golongan yang selamat itu golongan yang dimusuhi oleh manusia, kemudian difitnah oleh manusia. Salafi, Wahabi, antek Yahudi. Benarkah Salafi, Wahabi, antek Yahudi? Ini fitnah yang keji. Malah kita selalu mengajarkan khaliful Yahud, selisih orang Yahudi, jangan ditiru. Bagaimana mungkin kita menjadi antek pada Yahudi itu? Ini fitnah. Dilecehkan, kemudian diberi gelar-gelar yang negatif. Ya, ini tentu kita sudah hafal, sudah sering mendengar gelar-gelar yang negatif, gelar-gelar yang buruk itu. Ya. Tentang gelar yang buruk, tidak terkecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan gelar yang buruk itu. Nah, ini tujuan kita sampaikan supaya jangan berkecil hati ketika mendapatkan gelar-gelar yang buruk itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang dakwahnya paling bijak, yang dakwahnya paling lembut, tapi tetap saja mendapatkan gelar yang buruk. Sekarang kita lihat, ya, mana tuh As-Saffat, surah yang ke-37 ayat 35 dan 36. As-Saffat
Ya, Allah menceritakan apa kata Allah? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini maksud adalah orang-orang musyrik Makkah. Ya. Sesungguhnya mereka idza qila lahum la ilaha illallah, apabila disampaikan kepada mereka tidak ada sesembahan yang hak selain daripada Allah, tidak ada Tuhan yang benar selain daripada Allah, apa tanggapan orang-orang musyrik? Maka mereka yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Mereka menyombongkan diri. Wa yaqulun, dan sambil mereka berkata, a inna latariku alihatina li syairim majnun, apakah kita akan meninggalkan sembahan-sembahan kita karena penyair gila ini? Siapa yang dikatakan penyair gila? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saudara-saudara, orang sekelas Rasulullah masih dikatakan penyair gila. Penyair itu tahu Pak? Tukang dendang, penyanyi. Padahal Nabi tidak suka berdendang, tidak suka bernyanyi, masih dikatakan penyanyi. Gila lagi. Kenapa Nabi dikatakan penyanyi, penyair? Kata Allah, ayat-ayat Al-Quran itu mempesona, susunan kata-katanya mempesona. Ya, susunan kata-kata Al-Quran kalah sastra Arab, kalah sastra Arab. Sastra Arab adalah sastra yang nomor 1 di dunia. Perkara merangkai kata, orang Arab lebih jago. Tapi ternyata rangkaian kata Al-Quran jauh lebih hebat, jauh lebih mempesona. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu annama lahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Dari atas sampai ke bawah semua. Begitu juga surah-surah yang lain, ya, seakan-akan bernyanyi, seakan-akan bersastra gitu. Maka Nabi dikatakan tukang syair, tukang nyanyi, gila lagi. Kenapa dikatakan gila oleh mereka? Karena memang tidak masuk logika mereka. Sedangkan banyak Tuhan kita ada Lata, ada Uzza, Hubbal, Manat, bisa diraba lagi nih hidungnya, nih telinganya. Enggak selesai negeri ini. Apalagi Tuhannya tidak kelihatan di Muhammad. Sudah enggak kelihatan, atuk lagi. Mana mungkin? Gila lu kayak lihat. Nah, itu maksudnya. Ya. Maka menurut logika mereka, Rasulullah SAW sudah gila. Nah, itulah yang diabadikan dalam As-Saffat surah yang ke-37 ini. Wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairim majnun, apakah kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena penyair gila ini? Maka jangan berkecil hati. Kalau kita sampaikan dakwah kepada keluarga kita,
keluarga kita yang masih larung sesaji, bikin sesajen, lalu kita katakan itu musyrik, kita langsung dikatakan gila. Yang masih menghitung hari setelah kematian, lalu kita sampaikan bahwa itu adalah syariat Hindu, langsung kita divonis gila. Jangan berkecil hati, Rasulullah pun sudah divonis gila oleh orang-orang musyrik. Nah, itu ciri khas yang kedua. Golongan yang selamat, ya, golongan yang selamat banyak dimusuhi oleh manusia, difitnah, dilecehkan, dan diberi gelar dengan sebutan-sebutan yang buruk, yang negatif. Sekarang yang ketiga, berkata Syekhul Islam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya tentang golongan yang selamat, lalu beliau menjawab, golongan yang selamat adalah mereka orang-orang salaf dan setia mengikuti jalan para salaf, salafus soleh. Siapa salafus soleh? Rasulullah, para sahabat, dan setiap orang yang mengikuti jalan petunjuk mereka. Ini disebut dengan orang salaf. Maka pengikut salaf disebut dengan salafiyun, ya. Jadi kalau demikian, ciri khas jalan golongan selamat itu adalah salafiyun, yang bermanhaj salaf. Masih banyak kaum muslimin yang tidak faham dengan apa itu salaf. Secara bahasa, salaf itu artinya yang terdahulu. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, "Ni'mas salaf ana laki." Sebaik-baik salaf bapakmu ini buatmu. Ya, ana laki, saya untukmu. Ini sebaik-baik salaf. Jadi kalau ditanyakan salafuna, salaf kita siapa? Ya, ayah bunda kita. Salaf kita adalah kakek nenek kita. Ini salaf secara bahasa, salaf secara lughawiyah, secara etimologi. Nah, kemudian salaf secara istilah, syaraf menurut definisi secara terminologi adalah generasi terdahulu dan pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, terdiri daripada orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, serta terbaik menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan salaf. Landasannya ada di At-Taubah surah 9 ayat 100, kemudian An-Nisa surah yang keempat ayat 115, lalu berlanjut kepada hadis sahih Abdullah ibnu Mas'ud riwayat Al-Bukhari wal Muslim. Nah, sekarang kita ke At-Taubah surah yang ke-9 ayat 100. Di kitab tidak dituliskan dalilnya. Di situ Allah menjelaskan kepada kita was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa ratu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Menurut ayat ini, ternyata golongan selamat itu cuma dua.
golongan selamat itu cuma dua. Nah, silakan kita mau tidak mengikutinya. Pertama, as-sabiqunal awwalun, orang yang terdahulu dan pertama kali masuk Islam. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar, terdiri daripada orang-orang muhajirin dan orang ansar. Nah, ini maaf saja, sudah tutup pintu pendaftaran. Bergabung kepada golongan pertama nggak bisa, sudah berlalu. Nah, ini yang dikatakan salaf. Golongan yang kedua, walladzina taba'uhum bi ihsanin, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, ini yang dikatakan mengikut salaf, mengikut muhajirin wal ansar, mengikut orang terdahulu dan pertama kali masuk Islam. Ya, walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Lalu apa penghargaan Allah terhadap dua golongan ini? Allah memberikan apresiasi satu, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Di dunia kehidupan mereka diridhai. Mereka siapa? Pertama, yang terdahulu masuk Islam, muhajirin wal ansar, ini disebut salaf. Yang kedua, yang mengikuti mereka dengan baik, ini disebut dengan salafiyun, ya, atau yang bermanhaj salaf. Itu yang pertama, diridhoi di dunia. Apresiasi yang kedua, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, Allah janjikan untuk mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha abada, mereka kekal dalam surga itu selama-lamanya. Wadzalikal fauzul azim, itulah keberuntungan yang sangat besar. Tidak ada lagi keberuntungan yang lebih besar daripada itu. Nah, golongan yang kedua ini masih terbuka pendaftaran. Siapa yang dulu gabung disebut dengan tabi'in. Sudah itu diikuti dengan tabi'ud, tabi'in. Ini sudah gabung duluan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Mau gabung atau tidak? Kalau mau gabung syaratnya tidak banyak. Tidak perlu fotokopi ijazah. Jangan nanti yang nggak punya ijazah dipalsukan pula ijazahnya. Jangan. Nggak butuh ijazah. Nggak perlu surat keterangan dokter kelakuan baik. Nggak perlu. Syaratnya cuma 3 huruf. M, A, U. Mau? Mau nggak? Ya udah gabung. Nggak mau ya udah nggak dipaksa. Ya. Tapi awas. Yang tidak mau diancam oleh Allah melalui An-Nisa surah 4 ayat 115. An-Nisa surah yang keempat ayat 115. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kalau tadi di At-Taubah ayat 100 kita masih dibujuk, dirayu, ayolah
ikut orang yang terdahulu masuk Islam, ikut muhajirin, ikut ansor, kehidupanmu akan diridhai, nanti kamu dimasukkan surga. Masih dibujuk, dirayu. Tapi di An-Nisa redaksi Allah lebih kencang sedikit. Aduh, masih waktu. Nanti kita lanjut. Sekarang kita balik menyebutkan dalil, ya. An-Nisa 115 kita sampaikan nanti. Kita ke hadis Abdullah ibnu Mas'ud terlebih dahulu. Kita putar letak. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah pada masaku. Yang dimaksud adalah para sahabat yang hidup pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma alladhina yalunahum, kemudian masa setelah mereka, masa setelah sahabat. Masa setelah sahabat disebut dengan tabi'in. Maksudnya orang-orang yang mengikuti sahabat. Kalau sahabat belajar langsung kepada Nabi, bertemu dengan Nabi. Kalau tabi'in belajar kepada sahabat, tidak ketemu dengan Nabi. Tabi'in lahir setelah Nabi meninggal. Tsumma alladhina yalunahum, kata Nabi, kemudian setelah mereka, setelah tabi'in disebut dengan tabi'ut tabi'in. Jadi gambarnya seperti ini. Di sini Nabi, ya, di bawah Nabi itu ada sahabat. Ya, di bawah sahabat itu ada tabi'in. Di bawah tabi'in ada lagi tabi'un. Tabi'in. Nah, begitu. Nah, jadi kata Nabi, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku. Siapa hidup pada masa Nabi? Yaitu sahabat. Siapa komandannya? Komandannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tsumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka, setelah sahabat adalah tabi'in. Kalau sahabat belajar kepada Nabi, kalau tabi'in belajar kepada sahabat, enggak ketemu dengan Nabi. Tsumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka, setelah tabi'in adalah tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in belajar kepada tabi'in, tidak ketemu dengan sahabat. Lahirnya tabi'ut tabi'in ketika sahabat sudah habis, sudah wafat. Inilah 3 generasi terbaik setelah Nabi SAW. Inilah yang disebut dengan salaf. Ya, salaf adalah 3 generasi terbaik menurut Nabi SAW dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud, sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang baru kita masuk kepada An-Nisa. Surah yang keempat ayat 115 tadi sudah kita bacakan. Wa may yushaqiqir rasul, awas, barang siapa yang menentang Rasul. Apa itu menentang? Tidak nurut, menyelisihi. Putih kata Rasul, hitam katanya.
Ke barat kata Rasul, ke timur katanya. Ke utara kata Rasul, ke selatan katanya. Baik kata Rasul, jelek katanya. Termasuk kata Rasul, khairun nas, sebaik-baik manusia 3 generasi ini. Tapi sesat katanya. Salaf itu sesat. Ya. Salaf itu sesat kata mereka. Berarti menyelisihi Rasul, menentang Rasul. Setelah itu, mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah dijelaskan, setelah datang penjelasan, pernyataan baik dari Al-Quran sudah kita bacakan, dari hadis yang sahih sudah kita sampaikan, masih nggak mudeng-mudeng. Lalu wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mereka mengikuti yang bukan jalan orang mukmin. Orang mukmin ketika itu hanya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Berarti yang mereka ikuti apa? Selain daripada jalan sahabat, selain pada jalan tabi'in, selain pada jalan tabi'ut tabi'in. Mereka bukan hanya meninggalkan sahabat Nabi, malah mengkafirkan sahabat Nabi. Adakah orang seperti itu? Itulah dia agama Syiah. Hanya Syiah yang mengkafirkan sahabat Nabi, hanya Syiah yang benci terhadap sahabat Nabi. Ini termasuk di antara yang dikatakan oleh ayat wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Jadi kalau kita mengikuti Syiah berarti termasuk di dalamnya. Nah, sebut saja aliran-aliran sesat itu. Ya Syiah, ya Khawarij, ya Qadariyah, ya Jabariyah, ya Mu'tazilah. Ya. Urut saja ke bawah. Kalau itu yang kita ikuti, kita tinggalkan manhajnya sahabat, manhaj salaf. Apa yang terjadi? Kita lanjutkan ayat. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan mereka terlunta-lunta dengan kesesatannya, seakan-akan pintu taubat ditutup oleh Allah. Semakin dicaci maki salaf, semakin jauh dari dia dengan kesesatannya. Semakin dicaci maki salaf, semakin jauh daripada dari hidayah. Ini yang dikatakan nuwallihi ma tawalla. Perhatikan saja, kaum muslimin yang selalu menghujat Wahabi, Salafi, tidak kunjung mendapatkan hidayah. Tidak kunjung mendapatkan hidayah, malah tambah jauh kesesatannya. Malah sebagian ada yang murtad. Sebagian ada yang murtad. Itu bukti yang jelas. Siapa sangka yang 14 tahun belajar di Makkah, tapi kemudian mengatakan yang berjenggot itu goblok, makin panjang jenggotnya makin goblok. Ini bukti daripada ayat. Dibiarkan Allah terlunta-lunta dengan kesesatannya. Itu baru di dunia. Lalu di akhirat, wa nuslihi jahannam, kami masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Apa itu jahannam? Wasa'at masira, tempat kembali yang paling buruk. Ini ancaman yang tidak mau mengikuti salaf, mengikuti generasi terbaik setelah Nabi, mengikuti muhajirin wal ansar, mengikuti tabi'in wat tabi'ut tabi'in. Jadi memang tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Karena minimnya keilmuan kita tentang salaf, maka selama ini wajarlah kita membenci salaf. Itulah gunanya kita belajar, itulah gunanya kita ngaji. Jangan kita mencaci maki sebenarnya itu baik, sebenarnya itu baik. Nah inilah ya, 3 tanda-tanda daripada firqatun najiyah, golongan yang selamat, wa ta'ifatul mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah. Pertama, jumlahnya sangat sedikit, tidak banyak.
Yang kedua, banyak dimusuhi manusia, difitnah, dicelecehkan, dicemooh, digelari dengan sebutan negatif. Kemudian yang ketiga, mengikuti manhaj salaf atau disebut dengan salafiyun. Ya. Jadi jangan kita merasa MC disebut salafi. Ternyata salafi itu adalah jalan golongan yang selamat. Wallahu taala a'lam. Silahkan yang mau bertanya. Ya, silakan Pak. Kalau Ansor kan termasuk golongan yang pertama, tapi kalau Ansor di kita itu kok masih jadi gimana? Ini pertanyaannya agak kocak. Ya, memang yang suka minjem nama tidak persis dengan yang punya nama, ya. Yang minjam nama tidak persis kadang-kadang dengan yang punya nama. Namanya Abdurrahman, tapi orangnya enggak pengasih. Namanya Abdurrahim, orangnya enggak penyayang. Ya, namanya Abdul Rashid, tapi dia enggak cerdas. Ini contoh gitu ya. Ansar artinya orang yang menolong orang-orang muhajirin yang hijrah. Ternyata pengajian aja nggak ditolong, pengajian dibubarkan. Pengajian dibubarkan oleh Ansar pada hari ini, bukan Ansar yang dulu. Nah, itu maka kita katakan yang pinjam nama kadang-kadang tidak sama dengan yang punya nama. Ini suatu hal yang memprihatinkan. Kita prihatin, Pak. Ya, barangkali itu aja jawabannya. Yang lain? Ya, silakan Pak. Ayatnya keluar Al-Quran Nabi yang dia diingatkan 13 serta Nabi. Ya, ini bukan ayat Pak, tapi hadis. Nabi mengatakan generasi terbaik adalah 3 generasi. Sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Kenapa terbaik? Kalau sahabat jelas Nabi masih hidup. Ya, Nabi masih hidup. Nah, kemudian tabi'in adalah murid dari sahabat. Ya, terus tempaannya sahabat itu tidak beda jauh dengan tempaan Rasulullah. Nah, begitu juga tabi'ut, tabi'in. Saya buat ilustrasi. Lewat tangki air isi ulang. Ya, air isi ulang, kan pemandangan sehari-hari kita lihat di jalan raya. Tulisannya apa? Diambil dari air pegunungan, Gunung Salak lagi, ya. Kenapa sih nggak diambil dari air Ciliwung aja? Ya, ini kan juga ada air di Kaliutan Panjang, kenapa nggak di situ aja? Nah, air yang pegunungan itu lebih dipercaya kebersihannya, kejernihannya, kesterilannya, karena dekat dengan sumber. Nah, begitu juga kita mengambil ilmu. Kalau dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, atau disebut dengan dari salaf, itu lebih dipercaya kebenarannya daripada mengambil ilmu dari orang-orang pada masa sekarang. Karena orang-orang pada masa sekarang sudah banyak dipengaruhi dengan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Tidak usah jauh-jauh Pak. Antara Buya Hamka dengan ketua MUI terakhir, itu aja lah bedanya. Ya, antara Buya Hamka ketua MUI pertama dengan ketua MUI terakhir. Beda. Buya Hamka ketua MUI pertama mengharamkan Natal bersama. Tapi ketua MUI terakhir bukan hanya membolehkan, tapi malah kadang mencontohkan mengucapkan selamat
Natal. Itu contoh yang lebih mudah difahami. Nah, apalagi sekarang dengan masa Nabi, sekarang dengan masa sahabat, sekarang dengan masa tabi'un tabi'ut tabi'in, jauh lebih steril daripada kesesatan, lebih terjamin daripada penyimpangan-penyimpangan. Bukan berarti tidak ada penyimpangan ketika itu, bukan berarti tidak ada kesesatan pada waktu itu. Musailamatul Kadzab itu pada masa Abu Bakar Siddiq ada, tapi tidak sebanyak sekarang. Nah, makanya Nabi sendiri mengklaim bahwa generasi terbaik adalah generasi yang hidup pada masaku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka. Yang dimaksud adalah tabi'un tabi'in, tabi'in dan tabi'un tabi'in. Nah, setelah mereka apa yang terjadi? Tsumma yaji'u aqwamun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatah. Setelah 3 generasi itu, maka sudah mulai kacau balau. Kacau balau seperti apa? Kesaksiannya mendahului perjanjiannya, perjanjiannya mendahului kesaksiannya. Apa yang dimaksud? Para ulama mensyarah hadis ini, banyak yang janji-janji palsu, ya, banyak pengakuan-pengakuan yang dusta, pengakuan-pengakuan yang bohong, banyak terjadi kecurangan-kecurangan. Nah, itu dimaksud oleh Nabi. Kapan adanya? Setelah 3 generasi terbaik yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'an. Buktinya itu Ibnu Taimiyah dikerangkeng dalam penjara, Imam Ahmad bin Hambal meringkuk dalam penjara. Masa ulama dipenjarakan? Nah, demikian, wallahu a'lam. Yang lain cukup ya, kita tutup sampai di sini. Subhanakallah.